Sejarah singkat Persib Bandung. Kapan Persib Bandung didirikan dan bagaimana Maung Bandung menjadi salah satu klub terbesar di Indonesia? Yuk kita cek sejarahnya. Persib Bandung saat ini mampu menjelma menjadi salah satu tim terbesar di Indonesia yang bermain di kompetisi tertinggi tanah air. Kebesaran nama mereka tentu tidak mungkin didapatkan dengan cara yang instan seperti kebanyakan tim yang sekarang. Namun ada sejarah panjang yang mengiringi perjalanan mereka. Sebelum lahir nama Persib, terlebih dahulu berdiri Perserikatan Sepak Bola bernama BIPB, Bandung Indonesian Football Bonds, pada sekitar tahun 1923, yang merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu yang diketuai oleh Samsudin. BIPB menjadi salah satu klub pendiri PSSI pada tahun 1930 bersama Football Bonds Indonesia Jakarta (PIJ), Perserikatan Sepak Bola Raga Mataram (PSM), Porcelain Football Bonds (PPB), Madiun Football Bonds (MPB), Indonesian Football Bonds Magelang (IPBM), dan Surabaya Indonesia Football Bonds (SIPB), yang diinisiasi oleh Suratin Sosro Sugondo yang juga menjadi ketua pada masa itu. Nama IPB kemudian menghilang, namun setelah itu muncul dua organisasi lain yang bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (PSIB), National Football Bond (NPB). Bertepatan pada tanggal 14 Maret 1933, kedua klub itu sepakat untuk bersatu dan membuat perkumpulan baru yang bernama Persib. Sehingga sampai saat ini 14 Maret selalu diperingati sebagai hari lahir Persib Bandung. Persib mengawali juara kompetisi pada tahun 1937 yang diselenggarakan di Solo, setelah sebelumnya Persib hanya mampu tampil sebagai runner-up sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1933 di Surabaya, 1934 di Bandung, dan 1936 di Solo. Memasuki tahun 1942 di era kependudukan Jepang, nama Persib sempat menghilang seiring dilarangnya perkumpulan sepak bola di tanah air oleh pemerintah Jepang. Dan Jepang pun mendirikan perkumpulan baru yang menaungi kegiatan olahraga ketika itu yang bernama Rengo Taikikukai. Di era perserikatan, pada tahun 1948 nama Persib kembali muncul di kota Bandung dan kompetisi perserikatan kembali digelar untuk pertama kalinya setelah masa kemerdekaan. Dengan performa yang terbilang naik turun, Persib Bandung bisa merasakan kembali gelar juara pada tahun 1961 setelah pada laga final berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-1. Periode paling kelam Persib datang pada kompetisi tahun 1979 yang mana pada saat itu PSSI sudah memulai menerapkan pembagian divisi buat tim-tim perserikatan. Maung Bandung harus terdegradasi ke divisi 1 setelah pada laga playoff Persib kalah dari Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Hanya 1 tahun Persib bermain di divisi 1. Pada tahun 1980 Persib akhirnya kembali ke divisi utama dan memulai kembali petualangan mereka di kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Pada saat itu, Persib mempunyai musuh bebuyutan dalam perebutan gelar juara perserikatan, yaitu PSMS Medan, yang selalu berhasil mengalahkan Persib di laga final di tahun 1983 dan tahun 1985. Namun pada laga final tersebut, pada tahun 1985 akan selalu dikenang oleh publik sepak bola nasional, karena saat itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang saat itu masih bernama Stadion Senayan dipadati oleh 150.000 penonton. Wow, luar biasa, catatan yang hingga saat ini belum bisa tersaingi oleh tim manapun. Dua kegagalan di musim-musim sebelumnya semakin melecut semangat Persib untuk meraih titel juara. Pada tahun 1986, para pemain Persib bisa mendaratkan trofi juara ke Kota Kembang setelah di babak final mengalahkan Perseman Manokwari melalui gol satu-satunya yang dicetak oleh sang legenda Jajang Nurjaman. Selain itu, mereka pun membawa pulang piala Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei dan mengalahkan timnas Malaysia. Persib kembali menorehkan tinta emas pada musim 1990 di bawah asuhan pelatih Adedana. Mereka berhasil tampil sebagai kampiun setelah di babak final mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0. Dan mereka menjadi juara di musim terakhir kompetisi perserikatan belum dilebur dengan Galatama untuk menjadi Liga Indonesia pada musim 1993-1994.
dan Persib pun berhak untuk mempertahankan juara perserikatan untuk selamanya. Di era profesional, setelah menjuarai kompetisi perserikatan yang terakhir pada Liga musim 1994-1995, Persib mencatatkan sejarah ketika dinobatkan sebagai juara Liga Indonesia edisi pertama, yang merupakan kompetisi profesional pertama yang pernah Persib rasakan. Dan mereka melakukan itu dengan skuad lokal, tanpa menggunakan pemain asing satupun, dengan pelatih Indra Thohir dan asisten pelatih Jajang Nurjaman. Pada laga final versus Petrokimia, gol Jackson F. Tiago dianulir oleh wasit, dan gol Persib satu-satunya diciptakan oleh Sutiono Lamso. Berkat keberhasilan mereka menjuari Liga Indonesia pertama yang kala itu bernama Liga Dunhill, Persib menjadi wakil Indonesia di kancah Piala Champion Asia. Namun sayang, langkah mereka harus terhenti hingga babak perempat final wilayah timur. Meski begitu, Persib mendapatkan penghargaan yang mentereng karena pelatih mereka, Indra Thohir, dinobatkan sebagai pelatih terbaik Asia oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Namun setelah itu, lemari trofi Persib kosong cukup lama, malah mereka hampir terdegradasi pada musim 2003. Beruntung ada babak playoff yang digelar di Stadion Manahan Solo. Saat itu Persib pertama kalinya menggunakan jasa pemain dan pelatih asing dari Polandia. Barulah pada musim 2014, Persib mampu menghapus dahaga gelar dengan menghadirkan trofi juara yang mereka idamkan hampir 2 dasawarsa lamanya. Setelah mengalahkan Persipura Jayapura di partai final melalui adu penalti di Gelora Jakabaring, Palembang pada tanggal 7 November 2014. Mereka pun menambah koleksi trofi setelah menggondol Piala Presiden edisi pertama pada tahun 2015 saat mengalahkan Sriwijaya FC. Bobotoh, sebutan untuk pendukung Persib Bandung, tak pernah berhenti untuk menjadi pemain ke-12 bagi klub, mendukung Maung Bandung dalam setiap laga yang mereka lakoni, baik saat kandang maupun ketika mereka away ke markas lawan. Logo klub ini mirip dengan logo kota Bandung, di mana mereka tinggal, karena pada kompetisi perserikatan semua pengeluaran tim dibiayai oleh dana APBD pemerintah kota Bandung. Makna dari logo Persib sendiri adalah dijelaskan melalui masing-masing warnanya. Warna kuning yang berarti kesejahteraan dan keluhuran, hitam itu kokoh, tegak dan kuat, sementara putih adalah lambang kesucian, serta biru menggambarkan sebuah kesetiaan. Persib selama ini identik dengan warna biru dan putih. Dalam perjalanannya, Persib belum mempunyai stadion yang dibangun oleh biaya sendiri. Mereka selalu menyewa setiap akan melaksanakan pertandingan kandang mereka di Liga. Persib memainkan laga kandang mereka sendiri di Stadion Siliwangi yang merupakan milik Kodam 3 Siliwangi hingga tahun 2008, sebelum akhirnya menggunakan Stadion Sijalak Harupat pada tahun 2009. Persib juga sempat bermarkas di Gelora Bandung Lautan Api yang berkapasitas 38.000 tempat duduk. Namun setelah insiden tewasnya salah satu supporter Persija Jakarta pada tahun 2018, Maung Bandung kembali lagi ke Stadion Jalak Harupat hingga sekarang. Persib mendapat dukungan penuh dari supporter yang dinamakan Bobotoh. Bobotoh ini tidak hanya berada di kota Bandung, namun tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat, bahkan tersebar di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bermunculan fans klub lainnya yang semakin menyemarakan suasana di stadion. Di antaranya adalah Viking Persib Club, Bobotoh Maung Bandung Bersatu atau Bomber, Bobotoh Kasual, Ultras Persib, dan masih banyak lainnya. Viking sendiri merupakan kelompok supporter yang paling besar dan mereka menjadi pelopor pertama kelompok supporter di Indonesia. Viking telah berdiri sejak 17 Juli 1993. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.